Rumah sakit Indonesia di Gaza dihancurkan tupai-tupai laknatullah. Netanyahu ini, dia sedang terjebak dalam perang yang tidak bisa ia menangkan. Jadi semua usaha-usaha dia setelah dia menghabisi utara ternyata nggak habis-habis. Dia berpindah ke tengah, ke selatan. Sementara rumah sakit Indonesia dihancurkan, ada orang Indonesia yang share konten tentang doa kepada Allah yang dianggap tidak berguna. Ini tampaknya penyesatan, walaupun logika pendek seperti ada benarnya. Ngasih aku doa di masjid sebelum aku berangkat, pokoknya semua pada doain aku gitu. Nah tapi kan pas udah harinya Olimpiade, itu kan yang menang kan sekolah-sekolah Kristen. Nah udah gitu di situ kayak apa bedanya? Maksudnya apa bedanya semua berdoa, aku membaca Quran ini itu nggak ada pengaruhnya ke knowledge aku untuk aku jawab soal Olimpiade gitu. Ya terus aku tanya teman-teman yang menang itu mereka persiapannya gimana gitu. Terus, wanita kritis ini berpikirannya sangat pendek. Doa dan usaha itu harus sejalan. Untuk lomba Olimpiade itu usaha belajar yang maksimal yang disertai doa, seperti halnya pejuang Palestina yang rela nyawanya dan keluarganya melayang sebagai syuhada. Karena hidup ini adalah urusan akhirat yang waktunya tanpa batas. Para pejuang itu merasa beruntung dalam keadaan syahid. Itu adalah doa yang tulus menyerahkan diri kepada Allah. enough untuk bisa memenangkan Olimpiade ini. Gitu. Ternyata teman-teman dari sekolah Kristen ini yang unggul, dan udah gitu di situ juga karena aku cukup sering Olimpiade dulu zaman sekolah, yang langganan menang tuh kayak sekolah-sekolah Kristen. Dari pesantren tuh aku doang, selalu aku doang. Ya, yang sekolah-sekolah Islam kadang ada, tapi biasanya itu doang dan gak terlalu kompetitif gitu. Dengan alasan ingin menghabisi Gaza gitu kan, menghabisi para pejuang. Ini adalah usaha untuk dia ini mempertahankan ambisi pribadi dia. Karena dia ini kan sudah finish ya. Kalau perang selesai dia langsung penjara, paling tidak sudah keluar keputusan dari ICC gitu kan. Ya. Ini sama ceritanya ketika Amerika dulu menyerang Vietnam. Diserang habis-habisan, pasukan buat tanah semua kan mereka kan. Gerilya semua kan. Akhirnya nggak tahu cara ngabisinnya gimana gitu, kecuali lu nuklir ya maksud gua ya. Nah, yang menarik menurut gua bahwa selama ini kan kita mengatakan wah Israel begini, Israel kejam, Israel wah udah. Tapi warga Israelnya saja sudah marah sekarang. Ya, sebagian besar. Artinya warga Israelnya saja nggak mau ini, jadi dia nyalain Netanyahu. Ada yang ngatain Netanyahu bajingan dan sebagainya loh. Gimana ini? Ini berarti saya bisa mengatakan nggak bahwa ini sudah bukan Israel secara Israel, tapi ini ada satu manusia yang udah out of the box aja. Ini yang menjadi harus kita garis bawahi. Kemarahan mereka itu ya yang saya pahami ya, itu tidak didasari oleh rasa kasihan. Oh kita sudah kasihan, tidak tega melihat pemantaian Gaza. Karena kelakuan Israel Netanyahu ini benar-benar memperburuk citra Israel di mata dunia dan terancam. Gedung Putih kemarin baru mengeluarkan rilis, Israel ini Netanyahu kalau terus bersikeras menyerang Rafah, kami khawatir Israel ini akan terisolasi oleh negara-negara dunia. Satu. Jadi mereka juga melihat kerugian-kerugian di pihak mereka, pencitraan mereka, kemudian juga ekonomi mereka yang semakin hancur, biaya nggak sedikit, sampai pada titik 3 pejabat tinggi Israel, satu namanya Yair Lapid, dia mantan perdana menteri juga, satu lagi yang namanya Gideon Shaur, dan satu lagi saya lupa itu mantan menteri luar negeri juga. Dia berkumpul untuk membuat koalisi menjatuhkan pemerintahan Netanyahu. Berarti ini ada hubungannya dengan doa orang teraniaya yang dijanjikan Allah dalam Quran. Kumaila harus tahu, doa tanpa perjuangan maksimal itu akan sia-sia seperti yang dia alami. Itu pun jika logikanya pendek. Padahal Kumaila menjadi pintar itu karena hasil belajar masa lalu yang belum maksimal, bukan? Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma
تنصر إخواننا المسلمين في فلسطين. Ada gitu. Ya terus aku tanya teman-teman yang menang itu mereka persiapannya gimana gitu. Terus ya mereka jelasin ya, ada tutorial dan segala macem, dan itu ya aku jelasin ke guru aku gitu. Tapi di situ itu udah ada yang ganggu. Itu aku kontenin juga, apakah doa mempengaruhi realitas, itu juga konten yang aku kunci. Aku konten khusus member. Itu pertanyaan aku sejak kecil. Kayak doa nggak doa tuh pengaruhnya pada realitas apa gitu. Jadi kayak guru-guru aku melihat aku adalah manusia spesial karena hafal Quran. Tapi ternyata aku tidak spesial enough untuk bisa memenangkan Olimpiade ini gitu. Ternyata teman-teman dari sekolah Kristen ini yang unggul. Dan udah gitu di situ juga karena aku cukup sering Olimpiade dulu zaman sekolah, yang langganan menang tuh kayak sekolah-sekolah Kristen. Dari pesantren tuh aku doang, selalu aku doang. Ya, yang sekolah-sekolah Islam kadang ada, tapi biasanya itu doang dan gak terlalu kompetitif gitu. Kamu cukup kompetitif? Aku cukup kompetitif, akunya kompetitif ya, tapi sebenarnya sekolahnya nggak terlalu kompetitif. Terus jadinya ya udah itu pertanyaan yang ganggu aku gitu di masa itu. Terus gimana proses perubahan sehingga kamu kini nampak sebagai seorang anak muda aktivis yang berpikir terbuka, progresif, liberal begini? Anda menjelaskan dengan karena sejak kecil sudah mulai tumbuh pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Iya sih. Atau misalnya nih, aku baca Quran, aku merasa ayat ini kontradiktif terhadap ayat ini atau ini, tapi aku nggak ada tempat nanya karena guru-guru aku juga nggak lebih tahu dari aku gitu. Karena kan guru-gurunya nggak hafal Quran dan nggak ngedalemin banget gitu ya. Maksudnya kalau yang bukan hafal Quran banget gitu. Dan kalaupun hafal Quran banget ya nggak ngedalemin banget gitu. Jadi aku nggak ada. Ada nggak contohnya ayat yang menurutmu itu bertentangan tadi? Banyak karena dulu, tapi terutama karena dulu nggak tahu konteks historis ya. Jadi kayak kenapa di sini misalnya kenapa ada ayat yang kayak bunuhlah seorang kafir dimanapun kamu temui, itu kan ayat itu ada. Tapi di tempat lain kayak kita nggak boleh bunuh orang gitu, itu kan kayak kontradiktif. Tapi dalam peperangan untuk membela diri itu harus membunuh lawan, karena kafir hardi yang menyerang itu tidak bisa dihentikan tanpa membunuhnya. Itu adalah membunuh. Dalam konteks suasana perang seperti di Gaza saat ini, berbeda dengan suasana damai. Menyakiti kafir saja sangat dilarang oleh ayat dalam Quran yang Kamila sebutkan tadi. برحمتك يا قوي يا متين اللهم يا منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزمهم يا الله اهزم اليهود وزلزلهم يا قوي يا عزيز ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم أنج إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين.